Oke, jadi kita bakal bahas kamera Canon 500 ribuan. Oke, jadi kita bakal bahas Canon 500 ribuan tadi. Sebenarnya kita ya dapatnya di 1 jutaan sih, tapi kita dapat banyak bonus ya sebenarnya, makanya kita bilang 500 ribuan. Apakah worth it dibeli? Nggak tahu, tapi kita bahas dulu. Ini Canon 550D. Speknya sebenarnya speknya itu ada, ini kamera tahun 2010 ya. Untuk speknya sendiri dia di video itu sebenarnya FHD tapi 30 fps, belum 4K ya, dan FHD-nya juga belum 60 fps. Juga layarnya masih belum flip, beda kayak 600D. Apakah layak untuk video? Untuk spek videonya ini sebenarnya bisa dibilang cukup jauh dari kebutuhan, sangat jauh dan sangat gimana ya, karena untuk sekarang ini kita butuhnya biasanya 60 fps ya minimal di FHD. Tapi kalau untuk foto ya masih oke, karena dia masih di berapa ya, kayaknya masih di 18 megapiksel ya kalau nggak salah ya, saya lupa juga, nanti kalian boleh koreksi di bawah. Masih oke sih, kita dapat body yang sebenarnya cukup metal ya. Kenapa kita milih ini daripada 1000D, 1300D atau 1000D ya, agak lupa juga. Kalau 1000D atau 300.000 itu kalau nggak salah plastik ya, salah satu dari mereka ya. Dan kalau ini aluminium, besi. Nah itu alasan kenapa kita pilih ini. Dan kita juga dapat kameranya nggak vignette. Biasanya umumnya layarnya itu vignette. Dan kita dapat second bagus sebenarnya. Dan tentu kita dikasih lens kit. Kemudian kita dikasih nih, ini sih yang penting 50 mm nya, 50 mm nya biar bisa foto bokeh. Ini masih di pasaran masih di harga 1,5 juta atau 1,3-an ya. Dan ini cukup penting. Dan kemudian kita dikasih juga flash. Wah, komplit banget nih. Kita dikasih flash, kemudian kita dikasih baterai grip. Baterai grip ini kita dikasih 2 baterai juga, dan sebenarnya kita juga dikasih tas sebenarnya. Tasnya itu tas Eiger ya. Tas Eiger cukup mahal juga di zaman itu. Cukup solid. Jadi kita pakai untuk keperluan syuting di luar. Nah, inilah kenapa aku bilang, saya bilang 500 ribuan ya. Sebenarnya kita beli di 1 juta, tapi kita dapat harga yang over ya sebenarnya, cukup berlebih dan melimpah ya harganya. Bukan harganya sih, bonusnya ya. Jadi bisa dibilang ya kita cuma dapat kamera body only 500 ribu, anggap aja kayak gitu ya. Karena ini sendiri masih 1 jutaan atau banter-banter 900 ribu atau 700 ribu lah ya. Dan juga flash ini ya N560 mungkin 200 ribu. Dan baterai grip ini terakhir aku tengok ya, dia masih di 300 ribu, 200 ribuan. Jadi sebenarnya kita nggak 500 ribu ya untuk beli body only ya sebenarnya ya. Dan apakah ini worth it? Sebenarnya kalau untuk di tahun 2024 Canon 550D ini nggak worth it untuk kalian beli. Karena apa? Karena tadi balik lagi kebutuhan soal video tadi, karena video sekarang minimal FHD 60 fps, apalagi sekarang banyak konten kreator yang udah bikin video 4K. Jadi sebenarnya ini nggak rekom untuk kalian beli ya. Bentar, ada motor. Kayak ingat ya, ini tidak worth it untuk kalian beli di tahun 2024 apalagi 2025. Ingat, tidak worth it. Karena apa? Cukup banyak limitnya. Tapi ingat, tapi kalau misalnya kalian dapat harga kamera ini di 500 ribuan, tidak vignette, kondisi bagus seperti kita ya, dan banyak bonusnya, dan kalian pemula yang baru belajar fotografi, ingat, fotografi bukan videografi, ini layak dibeli. Apalagi kalian tidak punya duit. Maksudnya tidak punya duit ya untuk beli kamera seperti Sony A6000, yaitu sebenarnya Sony A6000 dan Lumix GH berapa ya, GH5 ya kalau nggak salah. Itu sebenarnya kamera yang cukup oke ya, dan budgetnya cocok. Itu masih di 5 jutaan. Tapi kalau kalian cuma dananya 1 juta, ingin videografi atau fotografi, ingat videografinya cukup di FHD ya. Dan mau nggak mau kalian harus lensanya manual biar bagus, karena fokusnya tidak sebagus Sony atau Lumix ya. Fokusnya untuk video ya. Kalian bisa beli ini kalau kalian dapat di harga seperti kita. Ingat, kalau di harga seperti kita dan kalian tidak punya dana lagi dan kalian adalah kreator pemula. Oke? Mungkin itu sih kurang lebih. Mungkin kita tes dulu ya, Ini ada baterainya nggak? Oke, ada baterainya. Kita tes dulu. Apakah kalian mungkin mau lihat hasilnya ya?
Oke, kita cari memori dulu. Nanti kalian sendiri yang nilai ya untuk hasil fotonya. Mana sih memori kita? Kita pakai ini aja. Oke, ini layarnya nggak vinyet ya. Kalian bisa lihat sendiri. Layarnya masih mulus mampus nih. Gimana Berli? Aman? Masih mulus mantap ya layarnya. Tuh, tidak vinyet. Kita coba pakai lensa apa ya? Lensa 50 aja kali biar bokeh. Oke, ini kita setting ke autofocus dulu. Kita pakai auto aja ya biar cepet ya. Nih layarnya aman ya, masih bagus ya. Oke, kita coba. F-nya kita atur dulu. Sorry guys, manual aja deh, susah ngatur F-nya. Itu f1,8, shutter speed 200, 100, turun dikit lagi. Tuh, kalian bisa dengar ya, autofokusnya lambat banget. Nah, ini untuk hasilnya. Kelihatan, Berli? Oke, bisa lihat, boleh dekat lah. Kelihatan ya? Oke, itu untuk hasil ininya ya, itu hasil videonya. Kita coba, itu hasil fotonya, sorry. Kita coba hasil video, kita pakai manual aja, manual fokus. Kita tes ya, ini ada teman-teman ya. Oke. Nah, itu seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian mau video untuk kamera ini, rekomnya kalian pakai manual fokus. Karena autofokusnya nggak secepat Sony. Kita tes ya, video. Oke. Dia malah foto, sorry guys. Oke, dia harus ke mode video dulu kali ya. Sorry guys, karena aku user Sony. Wah, tajam ya. Ini F-nya. Oke. Ini video. Oke, dia stop optimality karena kita pakai memori yang kecil ya. Langsung stop. Kita cek dulu. Kelihatan nggak? Oke. Nanti hasilnya kalian yang nilai sendiri gimana. Mungkin itu sih kurang lebih. Ingat, kamera ini tidak worth it kalian beli di tahun 2024, tapi dengan batasan. Kalau kalian dapat harganya seperti kami ya, seperti kami, dan kalian adalah pemula dan belum pernah memulai hal apapun dan budgetnya tidak ada, ya ingat, dan budgetnya tidak ada alias terbatas, under 1 juta kalian bisa beli ini, oke? Rekom. Tapi kalau lebih hoki kalian bisa dapat 600D atau 70D atau 700D. 700D lebih bagus ya. Tapi kalau kalian dapat harga di 1 jutaan, itu aja video kali ini. Thank you semua.